Halo semua, selamat pagi, siang, sore, malam di mana kalian berada. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Nah, di sini saya akan membahas terkait 4 seminar kimia. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Iwayan Suardinata. Saya dari program studi pendidikan kimia Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, hari ini kita akan membahas terkait ciri-ciri menjadi moderator yang baik. Nah, kenapa diperlukannya ciri-ciri menjadi moderator yang baik? Karena kita sebagai moderator harus memiliki hal-hal yang sangat penting, karena moderator itu tidaklah mudah. Supaya berjalan suatu kegiatan yang baik, yang kondusif, maka diperlukannya moderator untuk mempertanggungjawabkan atau untuk mengendalikan suatu kegiatan. Nah, sebelum membahas ke ciri-ciri, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih itu moderator. Nah, moderator itu merupakan seseorang yang memandu berjalannya debat atau sebuah acara agar mudah untuk dilakukan. Nah, moderator itu dapat membantu mengarahkan bagaimana acara berjalan sehingga tidak adanya konflik yang tidak mengenakan bagi panitia, bagi audiens, bagi narasumber, supaya berjalannya suatu acara, baik itu debat atau seminar yang baik, maka moderator itu berfungsi untuk menengahi supaya debat kembali berjalan dengan normal, seperti itu. Nah, moderator ini juga sebagai pemegang kendali di sisi tertentu dalam kegiatan, karena moderator ini menyebabkan suatu kegiatan ini berjalan dengan kondusif untuk menjalani suatu kegiatan yang memperbanyak suatu informasi yang oleh narasumber dan adanya fungsi tanya jawab dalam suatu debat atau seminar. Moderator itu memiliki tanggung jawab yang sangat penting untuk hal tersebut dalam suatu kegiatan seminar. Nah, kebanyakan orang menyebutnya bahwa moderator dan MC itu sama. Nah, adapun perbedaannya yakni jenis atau keformalan suatu acara. Nah, MC itu merupakan pemegang kendali dari seluruh kegiatan. Nah, sedangkan moderator itu kan memegang kendali di sisi tertentu dalam kegiatan. Jika MC sudah menyerahkan kegiatannya kepada moderator, maka moderatorlah mempertanggungjawabkan atau mengendalikan dalam sebuah kegiatan. Nah, seperti itu. Nah, untuk langkah-langkah melaksanakan tugas sebagai moderator itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Kalian bisa lihat di YouTube saya. Di sini ada pun langkah-langkah melaksanakan tugas sebagai moderator. Di sini saya akan jelaskan sedikit, yakni cari informasi tentang narasumber. Itu sangat penting. Pelajari materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Pelajari tuntutan acara, cara menyeluruh, plus durasi waktunya, dan persiapkan senjata untuk perang. Yang terakhir itu yakni ada memilih pakaian yang akan Anda gunakan dan atur jalannya diskusi atau tanya jawab. Nah, selanjutnya yakni ciri-ciri moderator yang baik. Nah, yang pertama itu tegas. Nah, kenapa moderator itu perlu tegas dalam mengendalikan atau memimpin jalannya acara? Karena ketika acara itu sudah berlangsung ataupun adanya suatu keributan, adanya suatu konflik, maka moderator harus tegas dalam memimpin suatu jalannya acara supaya kegiatan acara itu berjalan dengan baik, kondusif, dan tidak adanya konflik dalam suatu kegiatan. Nah, yang kedua itu suara dan intonasi harus jelas. Nah, moderator itu harus memiliki
suara yang keras, yang jelas, dan intonasi juga, artikulasi juga yang harus kita tekankan dalam memimpin dan mempertanggungjawabkan kegiatan atau memimpin jalannya suatu kegiatan. Nah, kenapa diperlukannya suatu suara dan intonasi yang jelas? Karena kita tidak tahu berapa banyak audiens yang akan mendengarkan kita sebagai moderator, dan juga nanti kita akan memimpin jalan acara supaya acara itu bisa berjalan dengan tuntutan acara yang jelas. Nah, ketika tidak terdengar oleh audiens atau oleh narasumber, maka kegiatan acara itu akan sedikit tidak kondusif dan tidak berjalan dengan baik seperti itu. Nah, maka diperlukan suara dan intonasi yang jelas. Yang ketiga itu memahami topik. Nah, kenapa diperlukannya memahami topik oleh narasumber? Karena sebagai narasumber itu harus mengetahui topik-topik apa saja yang akan disampaikan oleh narasumber. Nah, karena kita sebagai penanggung jawab dalam suatu kegiatan, baik itu debat atau seminar, maka dari itu alangkah baiknya sebagai moderator itu sebelum kegiatan itu dimulai atau Hamin satu sebelum kegiatan dimulai, alangkah baiknya sebagai moderator itu membaca materi yang akan dibawakan oleh narasumber. Nah, selain materi juga runtutan acara pun harus dibaca oleh narasumber. Segala sesuatu yang memiliki atau berhubungan dengan kegiatan yang mendalangi moderator, yang didalangi oleh moderator, maka moderator sangat penting untuk membaca, memahami dalam hal tersebut supaya kegiatan itu berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya yakni menjaga suasana tetap kondusif. Nah, moderator ini memiliki peran yang sangat penting untuk jalannya suatu kegiatan, karena jika kegiatan tersebut ribut, tidak kondusif, dan adanya suatu perdebatan, maka moderator ini sangat penting untuk menengahi jalannya perdebatan tersebut supaya berjalan kegiatannya seperti normal kembali. Nah, yang ketiga, yang kelima itu yakni peraturan dalam diskusi. Nah, untuk peraturan dalam diskusi ini dibacakan sebelum narasumber menyampaikan materinya. Nah, kenapa peraturan dalam diskusi sangat penting? Ini karena untuk baik itu tanya jawab, baik itu memberikan suatu argumen oleh audiens, itu merupakan hal-hal yang dapat menyebabkan kita jika tidak adanya peraturan, maka kegiatan itu bisa melakukan tidak kondusif, bisa molor waktunya. Nah, maka dari itu peraturan dan diskusi ini sangat penting supaya jalannya seminar atau debat dapat berjalan dengan baik dan kondusif. Yang terakhir itu mengatur waktu. Nah, kenapa moderator ini sangat penting untuk mengatur waktu? Karena dalam susunan acara sudah dibuat oleh panitia, maka waktu ini sangat penting untuk kegiatan supaya kegiatan itu tidak molor. Maka baik dalam presenting oleh narasumber atau memberikan materi oleh narasumber dan juga tanya jawab oleh audiens, maka diperlukannya waktu supaya nanti tidak melebihi ancangan yang sudah disediakan oleh panitia seperti itu. Nah, maka dari itu sangat penting untuk memahami waktu dalam suatu kegiatan. Nah, baik, itu keenam ciri-ciri moderator yang baik supaya kalian bisa mengetahui ternyata moderator itu tidak sekedar membacakan saja gitu. Tetapi moderator ini sangat penting untuk kalian pahami dan kalian mengerti, karena moderator itu tidak semena-mena, tidak sebatas
membaca tidak sebatas mengerti teks saja gitu, tapi moderator ini juga harus mengerti topik, mengerti terkait tentang peraturan-peraturan yang disediakan, dan juga memahami waktu atau mengatur waktu dalam suatu kegiatan. Nah, maka dari itu kalian jika menjadi moderator harus bisa memahami ciri-ciri moderator yang baik dan juga langkah-langkah menjadi moderator yang baik. Nah, baik, itu saja dapat saya sampaikan, dan juga di sini saya akan memberikan contoh bagaimana cara membaca moderator dengan bahasa Inggris. Nah, semoga kalian bisa mengerti dan memahaminya. Baik, di sini saya akan mulai membacakan moderator berteks bahasa Inggris. Nah, di sini saya akan mencobanya dan semoga kalian bisa mengerti dan mempelajarinya. Nah, di sini ada pun beberapa tekanan atau intonasi atau artikulasi yang sangat harus ditekankan, yakni di judul dan juga nama moderator yang akan kita sampaikan, nama moderator dan juga nama dari narasumber dan topik yang akan dibahas. Nah, di sini dalam pembacaan teks moderator ini harus diperlukannya suatu intonasi, suara yang jelas, supaya nanti dari audiens dan juga narasumber bisa mendengarnya dengan jelas dan memahami apa saja topik, apa saja tuntutan acara yang akan disampaikan oleh moderator. Nah, sini saya mulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to this seminar of chemistry entitled The Role of Science in Increasing the Added Value of Natural Materials for Public Welfare by Master Inyoman Selamat SSI MSI. Let me introduce myself. My name is Iwayan Swardinata and I will be serving as your moderator today. First of all, I would like to thank to all audience. Thank you for joining this seminar. Before we start this presentation, I would like to read the screens of this seminar. This seminar is divided into 4 sessions. 1. Opening, 2. Presentation, 3. Discussion, and 4. Closing. And now, I would like to invite Master Inyoman Selamat SSI MSI to present the material. So, to Master Inyoman Selamat SSI MSI, time is yours. Play memory. That was the presentation by Master Inyoman Selamat SSI MSI, and now we're going to the next session. With this discussion, the session is divided into 2 sessions, and 3 are question or comment of each session. Okay, to questioner, please raise your hand and mention your name. Memory. To Mr. Inyoman Selamat SSI MSI, please answer the question. Thank you to all questioner, and then finally we come to the last session of this seminar. Thank you to all audience for your participation. Hopefully, the information that we have shared today will be useful for all of us. Thank you for attention. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Baik, itu saja dapat saya sampaikan. Kurang lebih jika ada kata-kata yang salah, baik itu pengucapan, tingkah laku yang saya sampaikan di sini, saya mohon maaf, dan saya Tukang Farma Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya.
dan selamat pagi, siang, sore, malam. Sampai jumpa.